Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurman Anastasia dengan NIM B301240997. Kali ini saya akan mereview buku Sapiens, riwayat singkat umat manusia karya Yuval Noah Harari. Salah satu buku non-fiksi yang paling banyak dibaca dan diperbincangkan dalam beberapa tahun terakhir. Harari menantang cara pandang kita terhadap sejarah, evolusi, dan bahkan masa depan umat manusia. Salah satu bab yang paling menarik adalah bab 2, revolusi agrikultur. Tujuan bab 2, revolusi agrikultur. Dalam bab ini, Harari menyajikan argumen yang sangat provokatif. Revolusi agrikultur yang selama ini dianggap sebagai lompatan besar bagi peradaban manusia sebenarnya adalah kecurangan terbesar dalam sejarah. 1. Kecurangan terbesar sejarah. Harari berpendapat bahwa meskipun revolusi agrikultur memungkinkan populasi manusia tumbuh secara eksponensial dan menciptakan peradaban kompleks, itu datang dengan biaya yang sangat besar bagi individu. Sebelum revolusi agrikultur, manusia adalah pemburu pengumpul. Mereka hidup dengan pola makan yang beragam, memiliki waktu luang yang cukup, dan kecil kemungkinan terjangkit penyakit menular karena populasi mereka tidak padat. Namun, ketika manusia mulai bertani, mereka harus bekerja lebih keras dan lebih lama. Makanan mereka menjadi monoton, misalnya hanya gandum dan beras, yang menyebabkan kekurangan gizi. Hidup menetap dalam komunitas padat juga membuat mereka lebih rentan terhadap penyakit. Harari secara tajam menyimpulkan bahwa petani purba memiliki kehidupan yang lebih buruk daripada nenek moyang yang berburu mengumpul. Mereka budak tanaman yang mereka tanam. 2. Membangun piramida. Harari menggunakan metafora membangun piramida untuk menjelaskan bagaimana revolusi agrikultur menciptakan hierarki sosial yang kompleks. Ketika surplus makanan mulai dihasilkan, tidak semua orang harus bekerja di ladang. Ia memungkinkan munculnya kelas-kelas sosial baru seperti pemimpin, tentara, pendeta, dan birokrat. Surplus ini tidak didistribusikan secara merata. Sebaliknya, sebagian kecil elit menggunakan surplus tersebut untuk membiayai proyek-proyek besar, seperti penggunaan piramida atau untuk menopang gaya hidup mewah mereka. Harari berpendapat bahwa meskipun proyek-proyek ini mengenaskan, mereka dibangun di atas penderitaan dan kerja keras jutaan petani. 3. Memori kelebihan muatan. Bagian ini membahas bagaimana revolusi agrikultur menciptakan masyarakat yang jauh lebih kompleks dan besar. Masyarakat pemburu pengumpul hanya perlu menyimpan sedikit informasi tentang binatang, tanaman, atau orang dalam kelompok mereka. Namun, masyarakat pertanian yang besar membutuhkan cara untuk mengelola informasi yang sangat banyak, seperti catatan pajak, inventarisasi panen, atau perjanjian legal. Otak manusia tidak diciptakan untuk menyimpan informasi sebanyak itu. Akibatnya, manusia menciptakan sistem penulisan dan angka untuk menyimpan dan mengelola memori kelebihan muatan ini. Ini adalah langkah krusial dalam evolusi peradaban dan menjadi fondasi bagi birokrasi, sistem hukum, dan pengetahuan ilmiah modern. Secara keseluruhan, Harari menyajikan pandangan yang sangat unik dan provokatif terhadap salah satu momen paling penting dalam sejarah manusia. Ia berhasil membuat pembaca mempertanyakan asumsi dasar tentang kemajuan dan menantang narasi umum bahwa revolusi agrikultur adalah suatu hal yang sepenuhnya positif. Bab ini tidak hanya memberikan informasi sejarah, tapi juga menstipulasi pemikiran kritis tentang apa artinya maju bagi peradaban dan individu. Sekian hasil review saya. Saya kira Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.